Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh. begitu ya, lebih meriah. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah, tentu pada sesama kita atas segala kesempatan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentu karena kita juga berikhtiar kuat untuk berusaha ya menjalankan segala amanah ini dengan baik, termasuk proses pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini dengan ragam teman-teman semuanya aktivitas karena itu semua adalah juga bagian dari ibadah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, aktivitas yang baik sebagaimana dulu pernah kita singgung adalah sesungguhnya bagian dari ibadah. Likulli syai'in ala manawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Mbak Wahyuni kalau kemudian niatnya ke belakang itu untuk supaya sholatnya lebih khusyuk, nah itu juga berpahala. Mbak Dira kalau kemudian apa misalnya ya memakai baju yang bagus begitu, kalau niatannya bagus nanti jadi pahala. Kalau niatannya yang lain ya tentu sesuai dengan apa yang diniatkan itu. Inilah yang menjadi penting kenapa selalu kita saling berwasiat atau memberikan nasihat yang baik, mengingatkan tata niat kita di dalam proses pembelajaran itu adalah lillahi ta'ala, menjalankan perintah Allah. Bahwa tolabul ilmi adalah faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hakikatnya adalah kewajiban. Karena kewajiban itu harus dijalankan. Kenapa menjadi wajib? Supaya hidup kita jauh lebih baik lagi dan Allah itu menghendaki kehidupan kita yang bahagia. Nah, oke. Nah, menata hati itu sesungguhnya sama dengan ketika kita juga menjaga kesucian diri. Artinya apa? Ketika lalu kita ini mencoba untuk menata diri dengan baik, maka menata hati itu menjadi bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita. Maka seorang muslim juga mesti menjaga diri dengan baik. Di dalam hal ini adalah zahiran wa batinan. Sebelum lanjut ya tentang bahasan kita bagaimana menjaga kesucian diri, terutama pada kesempatan ini kita mau menjaga diri hal-hal yang bersifat lahiriah, kita sapa-sapa dulu ya. Di sini kelihatan Mas Rezandra ya. Kita Mas Rezandra. Oke, saya klik nggak muncul. Ada Mbak Era Fazira ya, bukan Era Fajiru. Nah, ini Mbak Era muncul, Mbak Dira di sini saya munculkan. Oke. Ya. Titus, Titus, Hmm. Titus, Titus. Terasa ya ini. Ya sudah sana sama. Oke, di sini ada Mas Raffi ya, Mas Nazar, Mbak Ade, Mas Ali Akbar, Mas Irfan. Oke, good. Mbak Sri Wahyudi ya. Tuh, kelihatan. Oke. Nah, lagi nih. Mas Yoga. Oh, ada Mas Yoga ini dari bentuk rambutnya kayak pengacara. Oke, Mas Bima ya, ada Mas Bima. Good. Ya, oke. Mbak Novi dan lain-lainnya yang tentu kita tidak bisa sebutkan satu-satu semuanya. Bismillah, kita lanjutkan untuk kesempatan ini ya. Kita membahas persoalan wudhu ya, persoalan wudhu. Jadi kalau kita membahas tentang persoalan bersuci, ya, memang di dalam Islam ini yang paling rigid, paling detail, ya, paling detail.
Kenapa menjadi penting soal wudhu ini? Ya berkaitan dengan cara bersuci. Kalau teman-teman belajar di agama yang lain, tidak ada fikih ibadah atau tata cara beribadah yang melebihi daripada kita di Islam. Maka ini menjadi penting ya, menjadi penting kalau kemarin kita bahas tentang toharah melalui via YouTube. Nah, ini menjadi media bagi kita untuk mempelajari tentang wudhu. Pak, kita kayaknya sudah lengkap. Ntar dulu. Wudhu itu bisa jadi selama ini menjadi rutinitas. Malah itu mewajib lebih bahwa wajibun itu penting. Kalau kemudian wudhu kita tidak sah, hati-hati ya, maka bisa jadi ibadah kita sholat itu tidak menjadi sempurna karena wudhunya tidak tepat. Nanti kita lihat bagaimana lalu wudhu yang selama ini menjadi rutinitas dan wudhu yang kemudian secara hukum Islam diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berbicara tentang toharah, Allah itu tidak menerima sholat seorang kecuali ya dalam keadaan suci. Jadi orang yang tidak suci dalam hadis Sahih Muslim itu tidak diterima. Ya, penting. Nah, syarat rukun terpenuhi. Dan juga di dalam surah Al-Baqarah betapa kemudian Allah itu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang, siapa itu? Yang kemudian dia senantiasa bertaubat ya dan mensucikan diri. Wudhu itu bagian dari kita bertaubat. Jadi kalau Mas Yoga itu melihat sesuatu yang kecil, ya hadis-hadis dosa-dosa kecil itu bisa ya di apa istilahnya diimbangi dengan wudhu. Tapi kalau besar harus dengan taubah. Enggak di situ. Misuh kecil-kecil ya itu ya. Semi dan lain-lain misalnya gitu. Itu bisa dengan wudhu. Tapi kalau kemudian sampai wala taqullahumma uf ya sampai kemudian kita mengatakan tidak tepat pada orang tua itu harus bertaubah, minta maaf pada orang tua. Tapi kalau hanya sekedar hal-hal yang ya remeh-temeh ya apalagi maaf misalnya misuhnya tadi itu tidak di hadapan orangnya langsung yang sakit hati, insya Allah mah dengan cara itu tadi karena di surah Al-Baqarah itu ayat 220 teman-teman bisa mengecek bahwa Allah itu mencintai tadi yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menyucikan diri. Berwudu itu cara yang paling efektif mensucikan diri, yang paling mudah, berpahala dan efektif untuk menjadi media kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah kalau kemarin kita singgung tentang tohara, maka bersih itu nazofah atau apa namanya nazofah. Sebenarnya kalau di dalam hadisnya itu bukan an-nazafatu minal iman. Jadi at-tahurah minal iman, tahurah. Jadi suci itu tahurah, bersih nazafah. Jadi kalau kemudian kita ini ingin sempurna imannya, maka melakukan hal-hal yang suci, yang bersih itu nazafah. Tapi kita tidak hanya sekedar bersih. Salah satu contoh ya misalnya sebelum kita nanti masuk lebih dalam lagi. Di sini muncul misalnya siapa Mbak Triana ya. Mbak Triana itu kalau ke luar negeri, apalagi yang berbasis barat ya, yang berbasis barat, maka sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ini nak. Bentar ya, 1 menit. Traktor. Oke. Ya, Bismillah. Nah, jadi kalau tadi saya contohkan Mbak Joan atau kemudian Mas Bima, Mbak Novi ya keluar negeri begitu di Amerika atau kemudian yang saya tahu misalnya di Australia itu ya teman-teman kalau masuk toilet nggak usah ke sana juga toilet-toilet yang bersih di hotel-hotel berbintang itu ya itu kan bersih itu tapi tidak suci.
Dari mana taunya? Ya cara membasuhnya. Maka hati-hati. Lantai itu bisa jadi bersih, tapi dia tidak suci. Jadi kalau teman-teman misalnya langsung ya bersuci, oke. Jadi kalau tiba-tiba di hotel berbintang, keramik, mengkilat itu, teman-teman langsung sholat di situ itu tidak boleh. Karena apa? Bisa jadi itu habis keinjak oleh sepatu yang kotor, yang najis, ya. Tetapi sekali lagi sesuatu yang suci itu biasanya tentu bersih. Tapi sesuatu yang bersih belum tentu suci. Nah, hukumnya kira-kira di situ. Lalu bagaimana dengan kaitannya ketika kita membahas persoalan toharah ini? Ada yang kemudian bersifat batinnya, yakni membersihkan diri sendiri, ya, dari hal-hal yang bersifat batinia, ketauhidan kita. Ya, kalau misalnya teman-teman baru bangun tidur, mau sholat dulu sebagai satu jalan kita mengingat Allah atau HP dulu. Ini penting. Dan ini penyakit semua kita yang sekarang hidup di era digital itu. Seakan Allah itu menjadi kesekian dari sekian yang kemudian kita anggap penting dari persoalan dunia, termasuk WhatsApp, ya, Instagram, Facebook. Di awal-awal ketika kemudian kita sholat, lebih penting mana? Kira-kira di situ. Nah, dengan perkembangan ini secara sederhana, kalau bisa kita jalankan, kita tempatkan secara proporsional. Jadi Tuhan pun seakan tidak lalu merasa bahwa ini hambaku senantiasa melupakan. Kira-kira gitu. Jadi kalau Mas Ali lagi punya masalah, baru datang ke Allah. Itu problem. Problem bagi kita sebagai manusia seringkali hadir, ya, tidak taubah kepada Allah, tiba-tiba membutuhkan dan begitu kemudian minta kepada Allah, mintanya instan secepatnya. Nah, ini menjadi evaluasi, ya. Tentu ini juga sudah menjelang Ramadan, mudah-mudahan bagian kita menjadi orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran, ya. Bulan Ramadan itu di situ banyak keistimewaan, termasuk adalah Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bisa melihat, sebentar saya sharingkan, nanti kita kembali kepada air dan jenis-jenisnya, biar lebih ada variasi, ya. Saya klikkan dulu. Ya. Kita membahas tentang wudhu. Oke. Ya. Jadi ada beberapa hal ini yang menjadi penting dibahas. Di antaranya adalah persoalan wudhu, ya. Kalau kita lihat di sini, ini dalil yang utama dari wudhu. Apa itu? Surah Al-Maidah. Al-Maidah ini, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu, ya, bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain. Mbak Nur Aziza, ini kelihatan ya skrinnya, ya? Oke. Kelihatan ya, baik. Jadi wudhu ini itu bentuk kita beribadah kepada Allah dengan menggunakan air. Nah, nanti kita bahas nih the next meeting persoalan tayamum kalau tidak ada air. Di 4 anggota yang wajib, nah, yang kebanyakan harus dipahami ini. Anggota yang wajib dibasuh itu hanya 4. Wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Lainnya itu sunnah. Pak, kalau begitu bagaimana? Ustadz, kita seringkali menganggap bahwa membasuh telinga itu wajib. Ya, jangan dianggap wajib, itu sunnah. Berkumur itu sunnah. Intisyar sama intisyak. Intisyar itu memasukkan air ke dalam hidung, dan intisyar menyemprotkan keluar lagi. Itu bagian dari sunnah, tidak wajib. Berkumur pun kemudian menjadi sunnah. Maka, kalau itu sunnah, implikasi hukumnya adalah teman-teman berwudu itu wajib meniatkan itu mulai membasuh muka, bukan sebenarnya di awal baru megang air Allahumma ja'al
hadal ma' tahuron, misalnya ketika mengguyurkan air gitu ya. Ini kerannya misalnya saya contohkan. Ini saya contohkan di sini. Oke, saya matikan dulu. Ini misalnya air wudhu. Nah, ketika air wudhu ini baru mengalir, Allahumma ja'al hadal ma' itu kita belum wajib meniatkan karena itu masih proses. Ketika lalu air itu keluar dari sini, ya, lalu kita intisyar sama intisyak, ya, intisyak sama intisyar, lalu kita berkumur, ya. Ketika membasuh muka, Allahumma ja'al hadal wajhi, ya, Allahumma bayyid wajhi fi yaumin taswadul wujuh, ada doanya kan begitu. Ketika membasuh muka, ya Allah putihkan, sinarkanlah, jernihkan wajah ini ya di saat nanti wajah-wajah itu di yaumil qiyamah nanti yaumil hisab itu hitam. Yaum taswadul wujuh. Jadi kalau misalnya teman-teman ini sudah biasa dengan wudhu, wajahnya itu bercahaya. Jadi misalnya saya seperti ini malaikat atau Rasulullah nanti lihat Mas Irfan ya, Mas Yoga sudah hafal. Kenapa? Oh ini mahasiswa hukum nih gitu. Dari jidatnya aja kelihatan ya, batuknya mengkilat. Ya, atau siapa ya dari ini Mas Ikhlas ya. Kelihatan tuh ya, sudah kelihatan ya dari pancaran wajahnya itu kelihatan. Wajah-wajah yang bercahaya. Allahumma bayyid wajhi yaumin taswaddul wujuh. Ya Allah, putihkan wajah ini di saat nanti wajah itu hitam. Kenapa wajah hitam? Karena matahari lalu diturunkan ya sedekat dengan kepala dan ubun-ubun kita. Jadi kalau kemudian kayak melihat Rasulullah, mencari Rasulullah, sesungguhnya kayak nggak perlu juga karena wajah-wajah orang Islam itu bercahaya min asaris sujud dari wajah-wajah yang terbasuh oleh air wudhu. Dan juga termasuk seperti apa ya wajah-wajah juga yang terbiasa dikasih kerudung. Beda dengan wajah-wajah yang maaf ya tidak ditutupin ya. Nah, itu nanti menjadi sangat different di dalam situasi yang dijelaskan oleh Rasulullah saat nanti yaumil hisab atau yaumil qiyamah. Nah, kita lanjutkan lagi di bahasan tentang wudhu tadi itu. Di kedua tangan. Nah, kedua tangan nanti ini juga bagian yang sini. Ya, ini sikunya, tetapi tangan itu bisa menjadi lebih di bagian yang lebih. Nanti kita lihat prakteknya sebentar. Ya, di kedua tangan ini wajib dibasuh. Kepala, ya, kepala ini sebenarnya rambut ya, sya'run yang kemudian ya sebenarnya rambut ya, kepala ini bagian rambut. Nah, rambut nanti ada beberapa helai. Karena di bahasa di sini ilal marafiq wamsahu biruusikum, mengusap rambut ya, bukan kepala, ini sebenarnya rambut. Lalu menghilang apa? Kedua kaki dari mata kaki. Seringnya nanti kita evaluasi atau kita refleksikan tidak sampai kepada marafiq. Biasanya masih di bawah marafiq. Di bawah warjulakum ilal ka'bain. Ya, epep itu di mata kaki. Marofik berarti tadi siku, yang tangan arjulakum ilal ka'bain itu berarti dia di atas mata kaki. Apakah sampai lutut? Enggak sampai lutut ya. Dia enggak sampai lutut. Layak bulullah salat ahadikum idza hadatsa hatta yatawadda. Ini nanti kita bahas setelah ini. Kita lihat dulu misalnya teman-teman di posisi wudhu ya, saya lihatkan di gambar, mudah-mudahan masih ada. Oke. Oke. Ya, saya cadurkan aja dari internet, ada di situ gambarnya ya biar lebih jelas. Muncul ya. Kelihatan enggak?
Mbak Nur Azizah. Tampilannya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini example ya untuk memudahkan saja. Jadi membasuh kedua telapak tangan itu sunnah ya Mas Ali Akbar. Seperti ini sunnah. Lalu ketika kita berkumur ini masih sunnah. 3 kali memang. Kalau 4 bagaimana? Israf, hati-hati. Israf itu hukumnya apa? Makruh, bisa sampai ke haram. Ya, membasuh seluruh wajah, ya, seluruh wajah. Batasan muka itu ada di telinga, bagian telinga yang sini ini, ya, hingga tempat tumbuhnya rambut jidat itu. Kalau tergambarkan kayak wajahnya Mas Ali Akbar ya, tempat rambut ini ya sampai kemudian ke telinga. Itu bagian dari wajah ya. Wajah. Kalau saya bagaimana? Biasanya saya basuh sampai ke leher. Karena leher itu bagian yang menyempurnakan kepala. Lalu mengusap kedua tangan ya dari ujung jari sampai siku. Yang seringkali terbalik, teman-teman, itu membasuh bukan dari siku, tapi sebenarnya membasuh itu dari jemari. Jemari tangan kita itu kita basuh sampai seperti ini. Itu contoh yang kurang tepat di gambar ini adalah yang dibasuh siku. Tapi sebenarnya dari tangan ini jari jemari naik ke sini, ya, sampai ke siku. Jadi bukan dari siku ke jari, tapi dari jari itu ke siku. Dari mana buktinya? Rasulullah atau mbah-mbah kita, ya, tempo dulu itu kan tidak pakai keran kan, mereka memakai bak mandi. Maka cara memasukkan adalah jemari dulu dimasukkan ke dalam kolam atau kolah yang besar. Kolah yang besar itu boleh sih itu jebur-jebur langsung. Nah, kalau kolahnya kecil memang tidak boleh, itu namanya kurang dari kulatain. Ya, dan dulu dan sampai sekarang tentu hukumnya sama. Wudhu itu tidak boleh, ya, makruh hukumnya sebelum diguyur air ya jemari itu lalu dimasukkan. Nah, dalam bahasa Rasul itu janganlah engkau masukkan ya jemarimu ke dalam ina wajah bejana sebelum engkau basuh, karena engkau tidak tahu meletakkan di manakah jemari itu. Ya, itu tangan. Lalu mengusap kepala yaitu dengan membasuh tangan kemudian menjalankannya dari bagian depan ya. Ini rambut. Nanti di dalam madhab-madhab itu ada macam-macam. Yang paling mudah adalah 2-3 helai rambut itu sudah cukup. Tapi dalam bahasa ba'du rosyi itu kalau bisa separuh. Kalau saya separuh ubun-ubun, separuh kepala. Kadang malah saya lanjutkan sampai ke belakang, lebih segar dan itu kesunahnya lebih sempurna. Jadi kalau melihat Rasulullah juga menganjurkan, maka perlebarlah tempat wudhu kalian karena itu bercahaya dan memberikan sinar nanti di yaumul akhir. Membasuh kedua kaki tentu setelah kedua telinga tadi. Telinga itu sesungguhnya juga berfungsi sebagai daya ingat yang kuat. Maka kalau bisa saat wudhu itu sambil dipijat, dimasukin, dipelintirin begitu. Ya, ini saya pakai iring pun tidak bisa saya lepas ya. Lalu membasuh kedua kaki yaitu dari ujung sampai mata kaki diawali dengan kaki kanan. Jadi kalau bagusnya bagaimana Ustaz? Bagusnya sampai ke lutut. Bagusnya sampai ke lutut. Apakah itu bagus? Sangat bagus sekali. Jadi ini dari mulai tadi itu tangan, kumur, wajah, tangan, ya, lalu rambut di kepala, telinga, dan kemudian kaki. Ini bagian-bagian yang terpenting dari contoh wudhunya. Ya. Lalu bagaimana kaitannya kita dengan persoalan hal-hal yang membuat nanti makruh, lalu membuat kesunahan di dalam wudhu? Ada macam-macam itu. Di antaranya yang fardu wudhu itu adalah membasuh muka. Tadi, terus kedua tangan, mengusap seluruh rambut, itu ada yang kemudian seluruh, ada yang 2. Sekali lagi ini perbedaan di antara imam mazhab. Membasuh kedua kaki, tertib dan muawalah. Mualah itu
muawalah itu tidak diselingi dengan perkara lain. Jadi kalau Mas Ali Akbar kok wudhu, habis wudhu airnya masih ada ya, lalu ditinggal, misalnya ada SMS atau WhatsApp, terus WhatsApp dulu, balas WhatsAppan, itu udah boleh. Jadi harus runtut, selesaikan wudhunya dari mulai basuh muka, tangan, rambut sampai kaki, ya itu dibasuh semua. Oke, suaranya jelas ya, Mas Ali? Ya. Jelas, Pak. Jelas. Oke, ya baik. Kita lanjut ya. Tadi sampai mana tuh? Jadi muawalah, tertib. Nah, termasuk in case misalnya Mbak Dira kok wudhu, lalu kerannya itu mati, habis. Boleh nggak berpindah tempat? Boleh. Syaratnya apa? Sejauh sampai air itu di dalam wudhu tidak kering. Jadi ke tempat yang lain, misalnya tadi sudah nanggung sekali, apalagi airnya sedikit. Waktu pada camping, begitu ya, airnya sudah sedikit, begitu, lalu habis, karena sudah berganti, sudah tinggal membasuh kaki saja. Nah, itu boleh selama basuhan yang di telinga tadi atau rambut itu masih basah. Apalagi dalam kondisi yang sangat dingin ya, di puncak begitu, itu kan wudhu itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dulu saya di mana ya? Di Cibubur apa? Ya pokoknya dekat sana ya. Bogor ke sana itu juga itu dingin sekali gitu. Puncak itu. Ketika wudhu itu lalu menjadi membuat malas, maka ketika airnya habis boleh kita terpotong. Tapi bukan yang beraktivitas lain ya, karena tolabul ma, karena mencari air yang habis. Jadi bukan karena kemudian di situ lalu membasuh tangan dingin, lalu mau makan-makan, ngopi-ngopi dulu, lalu membasuh kaki lagi. Nah, muawalahnya itu tidak runtut. Termasuk in case apa? In case-nya misalnya Mas Gilang, ya, Mas Helmi, itu kok di laut, lalu jebur aja, lalu niat wudhu, enggak sah. Kenapa begitu? Karena enggak ada tertib. Harus dari tadi, ya, muka, tangan, rambut, kaki. Tidak bisa kalau langsung jebur kan berarti kaki dulu yang jebur ya. Apalagi dalam kondisi renang tidak pakai celana. Boleh enggak itu? Nah, nanti kita bahas. Wudhu tapi telanjang. Keren tuh. Sah enggak? Nah, nanti kalau enggak ditanya nanti baru saya jawab. Misalnya Mas Bima ya, kebayang itu ya. Langsung jebur niat wudhu. Nah, renang kan begitu. Renang kalau di tempat yang umum ya, public swimming pool itu kan banyak maksiat baru celulup ya, Mas Ali Akbar naik lagi, waduh, astagfirullah, ketemu nggak boleh dilihat, lagi-lagi celulup. Nah, itu caranya paling gampang, tip mudah di kolam renang ada, langsung wudhu di situ ya, tapi dengan cara yang urut, astagfirullah, wudhu lagi, astagfirullah, nggak jadi renang, tapi melihat dan wudhu, melihat dan wudhu. Ini kayaknya pengalamannya Mas Ikhlas ya. Ya guyon. Oke, kalau renang, kalau bisa jangan janjian. Renang sendiri aja, sendiri ngitir gitu. Kadang saya juga merasa, wah ini repot juga ini, mau bikin kolam renang sendiri di rumah juga kosnya tinggi ya. Kalau kemudian di tempat umum kok, ya kan nggak boleh juga pakai sarung, nggak boleh pakai celana panjang kan. Kolam renangnya kan harus ya seperti itu. Maksimal itu paling celana selutut sama kaos singlet ya. Nah, itu kita bisa masuk di sana. Tapi kan ya kadang nggak enak juga. Nah, itu di soal wudhu. Kita lanjutkan lagi ya di kisaran apa sunahnya. Nah, sunahnya teman-teman itu bersiwak sebelum berwudhu, membasuh telapak tangan tadi itu. Ya, baiknya memang pakai keran, itu yang paling keren. Karena air itu langsung basuhannya bisa turun. Ya, kelemahannya adalah ketika kita pakai air keran,
ya seperti ini tadi, air keran dia turun, nah itu nggak bisa dipakai lagi. Padahal sebenarnya kalau kolahnya itu luas, itu boleh dipakai. Bersungguh-sungguh dalam masukkan air, intisyak sama intisyar, tapi hati-hati apalagi saat berpuasa, bulan Ramadan ya jangan dimasukin. Kalau nanti kemasukan gimana Pak Ustaz? Ya batal. Makanya hati-hati. Orang yang berpuasa setelah terbit matahari, tidak disunahkan untuk intisyar sama intisyak, memasukkan air hidung dan mulut. Kalau itu kemasukan atau kemudian misalnya Mbak Nur Aziza bulan Ramadan mandi siang-siang kok kemudian berkumur dan nelan air, itu batal wudunya. Walaupun tidak dengan sengaja, tapi kan sengaja melakukan, itu masalahnya. Sekalian kalau lupa minum, itu malah nggak batal ya. Menyala-nyala antara jari jemari, apalagi kalau kemudian habis melakukan kegiatan apa, kotor tangannya, itu mengulangi basuhan 2-3 kali, termasuk menyela-nyela jenggot. Nah, jenggot, kumis, rambut yang tebal itu di sela-sela. Bagaimana Pak Ustadz, kita kalau yang teman-teman perempuan, apakah rambutnya yang tebal itu harus diudarin? Tidak, hanya diusap saja, tidak perlu dibuka. Ya, lalu menyempurnakan wudhu, itu bagian-bagian yang kemudian kita disunahkan. Tadi kita sudah tata caranya, tidak terlalu penting. Nah, lalu apa? Ya, ini yang membatalkan wudhu, kencing, buang air besar dan buang angin. Tapi kalau misalnya ya Mbak Triana, Mbak Juan itu duduk, seperti duduknya bersila begitu, ya itu nggak batal sekalipun tertidur karena tidak memungkinkan angin keluar ya dari tempatnya. Lalu keluar air mani, wadi dan mazi. Ya, mazi ini ya air yang ini ya, air mani atau air yang penyakit ya, biasanya dalam kondisi capek. Ya, misalnya Mas Yusuf dari perjalanan jauh nanti keluar air yang itu jernih tapi tidak seperti air mani. Kalau air mani kan agak kental ya dan baunya agak berbeda. Tidur lelap dalam keadaan tidak sadar, hilangnya akal dan memakan kalau makan saja itu dia tidak membatalkan wudhu. Kalau makan saja itu tidak membatalkan wudhu, cukup berkumur. Tapi kalau makan yang nanti dalam posisi teman-teman sholat, itu bisa membatalkan wudhu ketika lalu dalam posisi masih ada selilitan, lalu dimakan sisa makanan tadi itu. Itu hati-hati. Makanya kenapa disunahkan untuk berkumur ya ketika kita makan atau minum minuman yang manis, bukan minum air putih. Supaya di dalam ketika kita sholat, Allahu Akbar, nah bekas minuman atau bekas tadi itu kita makan itu tidak ada lagi. Ini asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Boleh juga Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini di antara beberapa kaitan ketika kita membahas persoalan wudhu tata caranya ya.